Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pringgo Willy Praputra di mata pelajaran IPA SMK kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang bencana alam. Tolong simak baik-baik karena banyak materi yang akan saya sampaikan di video ini tidak ada di LKS kalian. Terima kasih. Ya, hal pertama yang akan kita pelajari adalah definisi dari bencana alam. Apa sih yang dimaksud dengan bencana alam? Bencana alam adalah suatu peristiwa di luar kuasa manusia dan merupakan konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami dan atau aktivitas manusia. Di sini, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam maupun faktor non-alam. Ada banyak sekali penggolongan atas bencana. Di sini ada yang dibagi menjadi dua bagian dan ada juga yang dibagi menjadi tiga bagian. Yang dibagi menjadi dua bagian terdiri atas bencana yang disebabkan oleh alam sendiri dan bencana yang disebabkan oleh manusia. Bencana yang disebabkan oleh alam sering disebut dengan natural disaster. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh manusia disebut dengan man-made disaster. Sedangkan bencana yang dibagi menjadi tiga bagian, ada yang dibagi menjadi bencana geologis, ada yang bencana klimatologis, dan bencana ekstraterestrial. Di dalam bencana geologis terdiri atas gempa bumi, letusan gunung Merapi, tanah longsor, dan tsunami. Dari data tersebut, kita bisa definisikan bencana geologis adalah bencana yang disebabkan oleh reaksi di dalam bumi itu sendiri. Sedangkan bencana klimatologis adalah bencana yang disebabkan oleh iklim atau reaksi di permukaan bumi, di mana isinya adalah banjir, banjir bandang, angin puting beliung, badai, kekeringan, kebakaran hutan, dan abrasi. Lalu ada nih yang satu lagi tersendiri, yaitu bencana ekstraterestrial. Itu ada bencana yang disebabkan oleh gangguan dari luar bumi. Contohnya adalah jatuhnya meteoroid. Kita masuk ke dalam materi tanda-tanda bencana alam. Tapi sebelum itu kita harus tahu mengapa sih kita harus belajar tentang bencana alam ini. Asal kalian ketahui, ternyata Indonesia itu sangat rawan dengan bencana alam. Ya, kalian bisa lihat di gambar. Di Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Eurasia, India, Australia, dan Samudra Pasifik. Ingat, di Indonesia sering sekali terjadi tsunami, gempa bumi, dan lain-lain kan. Nah, itu semua dipengaruhi oleh tiga lempengan ini. Jadi ketika tiga lempengan ini bergerak, maka Indonesia juga akan berguncang. Dan guncangannya bisa mengakibatkan terjadinya gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan sebagainya. Selain pertemuan dari tiga lempeng tektonik tersebut, di sini juga kita atau Indonesia berada pada pertemuan tiga sistem pegunungan, yaitu kita kali ini ada lebih dari 500 gunung Merapi dan 128 gunung diantaranya masih aktif, sehingga Indonesia sangat rawan sekali yang namanya bencana gunung Merapi. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan evaluasi. Dari data yang tadi saya sebutkan, Indonesia juga merupakan negara kepulauan, di mana daratan di Indonesia hanya 2/3, sedangkan sisanya adalah perairan. Berikutnya
Indonesia juga memiliki 500 sungai besar, sehingga Indonesia sangat riskan sekali mendapati bencana alam berupa abrasi atau bencana banjir. Dan ada banyak sekali penyimpangan kekayaan alam di Indonesia yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bencana alam yang akan kita bahas pertama kali adalah bencana Gunung Merapi. Apa sih yang dimaksud dengan bencana Gunung Merapi? Bencana Gunung Merapi adalah keluarnya lahar dan lava panas atau benda apapun yang keluar dari kawah Gunung Merapi yang mengakibatkan efek negatif bagi daerah, makhluk hidup yang ada di sekeliling kawasan Gunung Merapi. Nah, bencana Gunung Merapi memiliki beberapa tanda khusus. Yang pertama, terjadinya gempa lokal atau yang sering disebut dengan gempa vulkanik. Yang kedua, banyak binatang turun dari gunung. Perlu kalian ketahui bahwa insting dari hewan itu memiliki kepekaan yang lebih baik daripada manusia, sehingga hewan cenderung bisa memahami keadaan di sekitar dan mampu memahami terjadinya bencana alam. Kemudian meningkatnya suhu di sekitar Gunung Merapi. Efek ini disebabkan oleh memanasnya daerah Gunung Merapi sehingga suhunya menjadi tinggi. Berikutnya, mata air di sekitar gunung ikut mengering. Karena suhu yang tinggi, mata air pun menguap. Makanya terjadinya pengeringan. Dan yang terakhir adalah tumbuh-tumbuhan di wilayah Gunung Merapi akan layu dan mati. Hal ini juga terkait dengan meningkatnya suhu. Karena suhu meningkat, mata air juga mengering. Dan karena mata air mengering, tumbuh-tumbuhan menjadi kering dan layu, bahkan bisa menjadi mati. Apa saja sih yang keluar dari bencana Gunung Merapi atau letusan Gunung Merapi? Yaitu gas vulkanik yang berisi CO, CO2, H2S, SO2, dan nitrogen. Selain itu juga keluar larva dan aliran pasir. Ada lahar, abu letusan yang panas, dan awan panas. Kalian pasti sering mendengar tingkatan isyarat Gunung Merapi. Ada 4 buah tingkatan isyarat Gunung Merapi, yaitu normal, waspada, siaga, dan awas. Yang pertama adalah normal. Ketika Gunung Merapi normal, maka tidak ada gejala aktivitas tekanan magma di dalam Gunung Merapi, dan level aktivitasnya dasar, berarti tidak ada yang membahayakan dari Gunung Merapi tersebut. Dan tindakan ketika masih di isyarat normal adalah pemantauan rutin, selanjutnya survei dan penyelidikan. Kemudian waspada. Makna dari waspada berarti ada tingkatan apapun bentuknya. Yang kedua, terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal. Yang ketiga, peningkatan aktivitas seismik dan kejadian vulkanis lainnya. Yang keempat, sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh magma, tektonik, dan hidrotermal. Tindakan yang akan dilakukan ketika waspada adalah penyuluhan dan sosialisasi tentang keadaan tersebut. Yang kedua, penilaian bahaya, apakah sangat berbahaya atau tidak berbahaya. Yang ketiga, pengecekan sarana. Yang dimaksud dengan sarana ini adalah sarana pendukung evakuasi jikalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan piket terbatas. Yang dimaksud dengan piket ini adalah pengecekan keadaan Gunung Merapi dan dibuatnya sebuah posko siaga pengamatan Gunung Merapi. Selanjutnya adalah siaga. Makna dari isyarat siaga adalah
menandakan Gunung Merapi yang sedang bergerak ke arah letusan dan menimbulkan bencana. Jadi sudah akan meletus dan pasti akan mengakibatkan bencana. Yang kedua, peningkatan insentif kegiatan seismik. Yang ketiga, semua data menunjukkan aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana. Dan yang terakhir, jika tren peningkatan berlanjut, letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu. Maksudnya, yang dimaksud dengan tren berlanjut adalah tanda-tandanya semakin lama semakin membesar. Dan jika itu terjadi, bisa dipastikan dalam 2 minggu ke depan Gunung Merapi akan meletus. Lalu, tindakan apa yang akan dilaksanakan ketika isyarat siaga? Yang pertama adalah sosialisasi di wilayah terancam. Jadi wilayah terancam harus disosialisasikan. Wilayah terancam atau yang dimaksud dengan wilayah terancam adalah 1 km dari kaki gunung. Jadi 1 km dari kaki gunung dan permukaan gunung itu harus disosialisasikan. Jadi jika ada desa-desa yang berada di permukaan gunung atau di kaki gunung sejauh 1 km itu harus disosialisasikan bahwa isyarat Gunung Merapi tersebut sudah tahap siaga. Yang kedua, penyimpanan sarana darurat. Yang ketiga, koordinasi harian. Yang keempat adalah piket penuh. Selanjutnya, isyarat terakhir yaitu awas. Maknanya menandakan Gunung Merapi yang segera atau sedang meletus atau keadaan kritis yang menimbulkan bencana. Yang kedua, letusan pembukaan dimulai dengan abu dan asap. Yang ketiga, letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Jadi, jika sudah masuk ke isyarat awas, itu bisa dinyatakan bahwa telah terjadi letusan atau 24 jam lagi akan meletus gunung tersebut. Tindakannya, wilayah yang terancam bahaya direkomendasikan untuk dikosongkan. Seperti yang tadi saya bilang, daerah-daerah di permukaan Gunung Merapi maupun di 1 km dari kaki Gunung Merapi harus dikosongkan. Yang kedua, koordinasi dilakukan secara harian. Dan yang terakhir adalah piket penuh. Yang dimaksud dengan piket penuh di sini adalah pengawasan terus-menerus terhadap Gunung Merapi tersebut kalau akan terjadi bencana yang jauh lebih buruk dari meletusnya Gunung Merapi. Ya, kita masuk ke kejadian gempa bumi atau bencana gempa bumi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gempa? Gempa adalah bergeraknya tanah atau bumi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gempa? Gempa adalah bergeraknya tanah atau bergesernya tanah atau bergetarnya tanah yang disebabkan oleh kejadian tektonik ataupun vulkanik. Nah, di sini terdapat banyak sekali penggolongan gempa. Tapi di sini saya sediakan 2. Yang pertama adalah gempa yang dibagi menjadi 2 atau gempa yang dibagi menjadi 4 bagian. Gempa yang dibagi menjadi 2 berisikan gempa tektonik dan vulkanik. Apa sih yang dimaksud dengan gempa tektonik? Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh kejadian vulkanik atau letusan Gunung Merapi. Selanjutnya, gempa dibagi menjadi 4 bagian atau 4 golongan. Yang pertama adalah gempa tektonik, gempa tumbukan, gempa runtuhan, dan gempa buatan. Apa sih yang dimaksud dengan gempa tektonik? Gempa tektonik seperti yang tadi saya katakan adalah gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik dunia. Sedangkan gempa tumbukan adalah
gempa yang disebabkan oleh tumbukan yang dilakukan oleh manusia. Biasanya gempa tersebut terjadi karena proses manusia menancapkan sebuah paku bumi yang besar. Jika kalian pernah berkunjung ke sebuah konstruksi bangunan yang sangat besar, kalian pasti pernah mendengar suara hentuman-hentuman yang sangat besar yang disebabkan oleh proses pemasangan paku bumi. Nah, getaran tersebut yang disebut dengan gempa tumbukan. Selanjutnya adalah gempa runtuhan. Apa sih yang dimaksud dengan gempa runtuhan? Gempa runtuhan adalah gempa yang disebabkan oleh terjadinya sebuah reruntuhan. Biasanya gempa runtuhan ini awal dari atau tanda-tanda dari terjadinya sebuah tanah longsor. Dan yang terakhir adalah gempa buatan. Gempa buatan adalah gempa yang merupakan efek dari kegiatan manusia. Ini hampir mirip seperti gempa tumbukan, tetapi ini sedikit berbeda. Yang membedakan adalah gempa buatan ini adalah gempa yang biasanya berasal dari ledakan TNT dalam penambangan hasil bumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanah longsor. Apa sih yang dimaksud dengan tanah longsor? Tanah longsor adalah bergeraknya permukaan tanah yang mengakibatkan rusaknya daerah sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor adalah yang pertama, erosi, lereng yang lemah, gempa bumi, gunung Merapi, getaran mesin lalu lintas, dan yang terakhir adalah berat yang terlalu berlebihan. Mungkin di sini kalian sudah banyak yang mengerti tentang erosi, lereng yang lemah, gempa, dan gunung Merapi. Tetapi apa sih korelasinya antara getaran mesin lalu lintas dan berat yang terlalu berlebihan? Nah, yang dimaksud dengan getaran mesin lalu lintas adalah kalian pernah jalan-jalan ke Bogor atau ke Puncak? Kalau kalian sadar, ketika kita berjalan-jalan ke Bogor atau ke Puncak, pasti tebing-tebingnya sudah dicor terlebih dahulu. Kenapa sih harus dicor? Karena setiap kali ada pergerakan mobil di tebing-tebing tersebut, pergerakan mobil tersebut dapat membuat getaran-getaran yang ada di permukaan tebing tersebut, sehingga daerah tersebut akan menjadi gembur. Itu sebabnya pengecoran tersebut harus dilakukan agar kuat dan tidak mengakibatkan longsor. Berikutnya adalah berat yang terlalu berlebihan. Pernahkah kalian naik ke lantai 2 lalu kalian loncat-loncat di atasnya? Kalau kalian pernah, coba nanti suruh saudara, adik, atau yang lainnya untuk melakukan hal yang sama di lantai 2 kalian. Pasti kalian akan merasakan ada sebuah getaran ketika ada orang yang loncat-loncat di lantai 2. Nah, ketika orang yang loncat-loncat di lantai 2 itu beratnya bisa ditampung oleh pondasi di lantai 2, maka hanya akan ada getaran saja. Tetapi jika beratnya terlalu berlebihan, maka pondasi di lantai 2 akan hancur. Konsep yang sama terjadi di daerah lereng perbukitan. Jadi jika kendaraan atau apapun yang ada di lereng perbukitan itu terlalu berat, maka akan terjadi tanah longsor yang serupa. Nah, berikut ini
kalian bisa lihat ada beberapa contoh dari tanah longsor atau beberapa jenis dari tanah longsor. Yang pertama adalah tanah longsor translasi. Yang berikutnya adalah tanah longsor rotasi. Yang ketiga adalah tanah longsor blok. Yang keempat runtuhan batu. Yang kelima rayapan tanah. Yang keenam adalah bahan rombakan. Dari gambarnya yang kalian lihat, kalian bisa mulai mendeskripsikan apa sih yang dimaksud dengan tanah-tanah longsor yang ada di gambar kalian. Itu sudah sangat jelas. Nanti pertemuan berikutnya saya akan mengambil soal dari yang ada di sini. Jadi tolong kalian cek di internet apa sih definisi dari tanah longsor ini. Selanjutnya, upaya untuk menanggulangi tanah longsor. Ada 3 hal yang bisa menanggulangi tanah longsor. Yang pertama adalah menutup retakan pada tebing dengan tanah liat. Yang kedua, waspada terhadap mata air. Kenapa harus waspada? Karena mata air dapat memberi celah atau retakan pada tanah, sehingga memungkinkan atau membuat tanah menjadi mudah sekali longsor. Yang ketiga adalah waspada curah hujan yang tinggi dan lama. Ingat, seperti yang di nomor 2, waspada terhadap mata air, curah hujan yang tinggi dan lama akan membuat tanah menjadi gembur dan retakan akan semakin membesar. Oleh sebab itu, ketika kalian tinggal di bawah lereng, kalian harus waspada ketika terjadinya hujan yang lama dan curah hujannya yang tinggi. Walaupun sebenarnya kalian tidak boleh tinggal di bawah lereng karena sudah peraturan daerahnya seperti itu, dan tentunya sangat membahayakan. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita kali ini. Di part pertama, nanti di part kedua kita akan membahas beberapa hal lagi. Contohnya adalah kebakaran, kekeringan, banjir, dan tsunami, dan beberapa dokumentasi tentang bencana alam tersebut. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan evaluasinya. Terima kasih.